Halo, perkenalkan di sini saya Narendra Pandu dari mahasiswa Teknologi Pendidikan Universitas Bantara Sukoharjo semester 1 ingin menjelaskan apa sih itu perangkat keras komputer atau yang disebut hardware. Oke, yang pertama, apa kabar kalian semuanya yang ada di rumah? Semoga saya doakan sehat selalu, panjang umur, lancar rezeki. Amin ya rabbal alamin. Pertama-tama kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat dan karunia-Nya yang telah diberikan kepada kita, sehingga kita dapat menikmati semua keindahan dan nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, langsung kita mulai saja. Apa sih perangkat keras komputer itu? Ya, perangkat keras komputer merupakan suatu komponen fisik yang dapat dilihat dan disentuh serta memiliki bentuk yang dapat kita lihat dari berbagai sudut pandang itu sendiri. Jadi bisa disebut 3 dimensi. Ya, penjelasannya dalam konteks perangkat teknologi modern, perangkat keras seringkali terintegrasi dengan perangkat lunak. Selain itu, perangkat lunak atau software memberikan perintah instruksi kepada perangkat keras ataupun hardware, dan perangkat keras itu bertugas memproses instruksi dari perangkat lunak untuk menghasilkan output yang diinginkan. Ini ada definisi menurut para ahli nih. Yang pertama, menurut R. Willman dan Ryan, definisi hardware adalah serangkaian piranti elektronik yang terkompak pada ponsel berfungsi terkait piranti menjadi satu bagian yang tidak terpisahkan. Yang kedua, menurut Arifin pada 2010, perangkat keras ataupun hardware merupakan perangkat elektronik pendukung komputer yang dibedakan menjadi 4 kelompok unik, yaitu perangkat masukan ataupun input, perangkat proses, perangkat penyimpanan ataupun storage, dan perangkat keluaran atau output. Yang ketiga, menurut penjelasan Sunarto, arti hardware adalah perangkat pendukung EDPS atau Electronic Data Processing System yang dapat disentuh dan dirasakan. Itu menurut para ahli. Kita lanjut. Contoh-contoh perangkat keras yang ada di dalam komputer. Yang pertama yaitu keyboard. Keyboard adalah perangkat input yang ditugaskan memiliki tugas utama sebagai sarana untuk memasukkan data atau instruksi ke dalam komputer. Keyboard berguna untuk mengetik pesan, mengetik email, apapun itu yang ada di dalam komputer. Yang kedua, monitor. Monitor yaitu perangkat keras yang berfungsi menampilkan data dari sebuah proses seperti laptop, komputer, TV, dan semuanya itu berfungsi menampilkan hasil dari perangkat keras itu tersebut. Dan yang ketiga yaitu mouse. Mouse adalah alat yang digunakan untuk memasukkan data ke dalam komputer selain menggunakan keyboard tadi. Seperti ini contoh bentuk mouse. Ya, namanya aja mouse, tikus kecil. Jadi ya seperti ini. Oke, lanjut. Mousepad adalah aksesoris yang digunakan sebagai alas mouse atau juga bisa disebut sebagai bantalan mouse yang biasa diletakkan di bawah mouse untuk bawahan mouse. Yang terakhir yaitu mikrofon adalah alat yang digunakan untuk menangkap suara dan memasukkan suara ke dalam komputer. Fungsi hardware yang saya bahas di awal tadi, ada fungsi dari hardware. Yang pertama, output. Hardware memiliki fungsi khusus untuk menerima input yang dilakukan oleh pemilik komputer ataupun laptop. Seperti contohnya kita mengetik, kan itu hardware menggunakan menginput ketikan kita untuk dimasukkan ke dalam monitor.
Dan yang kedua, mengolah informasi. Fungsi selanjutnya adalah mengolah informasi atau data. Hardware dapat kita gunakan untuk mengolah data seperti mengerjakan Excel, mengerjakan tugas kuliah, ataupun sebagainya yang dapat mempermudah kita. Yang ketiga, memberikan output. Maaf, ini yang pertama tadi harusnya input dan ini output. Selain itu, hardware juga berfungsi memberikan output atau pengeluaran. Perangkat keras akan memberikan output kepada pengguna komputer atau laptop berupa gambar tadi, seperti gambar tadi. Kalau input itu tadi, kita seperti mengetik, terus hasil ketikan kita dapat tertampil jelas di dalam layar monitor kita. Yang terakhir, menyimpan data. Setiap output yang dihasilkan oleh komputer dapat disimpan dalam perangkat penyimpanan komputer seperti HDD dan SSD. Itu termasuk seperti penyimpanan internal yang ada dalam suatu perangkat keras. Lanjut, ini contoh-contoh dari perangkat keras komputer. Yang pertama, monitor. Monitor itu dapat kita gunakan untuk belajar, melihat film, melihat YouTube, mengakses informasi, belajar online, dan sebagainya. Ini contoh dari monitor. Yang kedua yaitu keyboard. Keyboard seperti ini contohnya ada di layar. Itu digunakan sebagai media untuk menginput kata-kata atau tulisan yang kita ketik ke dalam monitor untuk ditampilkan. Di dalam keyboard ini banyak versi ya. Ada versi ini termasuk versi yang terbaru. Untuk versi yang ini termasuk versi yang terbaru. Oke, lanjut yaitu mouse. Mouse seperti ini, seperti yang saya tunjukkan tadi. Mouse berfungsi sebagai pemandu kursor ini. Bisa memakai mouse, memakai fitur mouse yang ada include di dalam laptop, ataupun menggunakan mouse tambahan seperti ini kalau tidak nyaman menggunakan mousepad yang ada di dalam laptop. Oke, jadi mouse ini bisa dijadikan opsi tambahan jika kalian tidak nyaman menggunakan mousepad yang ada dan bawaan dari laptop kalian. Tapi untuk PC ataupun komputer itu harus menggunakan mouse tambahan karena tidak ada mousepad yang bawaan dari komputer tersebut. Oke, yang keempat yaitu mousepad. Mousepad tadi seperti yang bantalan mouse tadi, saya tidak ada contohnya, itu digunakan sebagai mempermulus jalannya mouse. Jadi misal kita taruhkan mouse-nya di suatu dataran yang tidak rata, maka kita akan memberikan mousepad sebagai bantalan supaya mouse itu dapat bekerja secara efektif. Yang kelima yaitu mikrofon. Mikrofon itu biasanya digunakan kita untuk merecord sesuatu atau menggunakannya untuk komunikasi melalui Zoom, ataupun intinya mikrofon itu berfungsi untuk menginput suara kita ke dalam monitor lalu disampaikan kepada orang lain melalui online. Dan yang keenam, CPU. CPU merupakan suatu komponen yang harus dimiliki oleh sebuah komputer. Itu bentuknya kotak itu, saya tidak sampaikan di gambar. Itu bentuknya kotak. CPU itu kalau kita memiliki komputer tapi tidak memiliki CPU, komputer itu tidak akan berfungsi dengan baik. Jadi penyimpanannya itu kan di dalam CPU itu mesti ada penyimpanan internal yang lebih untuk menyimpan file-file besar yang ada di dalam komputer itu sendiri. Jadi CPU itu ada pendinginnya juga. Kalau hanya monitor itu pasti digunakan terus-menerus akan cepat panas. Nah, di CPU itu ada yang namanya cooler atau pendingin supaya kita dapat menggunakan CPU, menggunakan komputer itu secara lama tetapi tidak merusak komputer itu sendiri. Oke, ada lagi yaitu speaker. Speaker digunakan untuk media output suara. Jika kita menyetel musik, YouTube ataupun film, itu kan pasti ada suara keluar ataupun output. Nah, itu fungsi dari speaker untuk
mengeluarkan suara. Ya, lanjut lagi, yaitu proyektor. Proyektor merupakan suatu komponen ataupun hardware perangkat keras itu yang digunakan untuk menampilkan output cahaya, tapi itu menghasilkan suatu gambar atau video yang dapat kita tonton bersama atau disebut layar lebar. Oke, sekian penjelasan dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Apabila ada benar, itu berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.